uh, untuk membuka acara, marilah kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, ya, karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk menjadi moderator, jadi mohon maaf kalau masih agak gugup ya berhadapan dengan para pakar-pakar di sini. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kita berikan kepada Pak Dr. Jajang Ar-Rahmana yang ya saya membaca karyanya sungguh sangat luar biasa sekali ya. Saya pernah membaca tulisan Pak Jajang ini di Suhuf ya, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertatap muka secara langsung walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Langsung saja kepada Pak Dr. Jajang Ar-Rahmana, kami persilahkan untuk memberikan keynote speaker-nya. Baik, cek suara saya kedengaran, Pak? Alhamdulillah kedengaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama yang saya hormati Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Bapak Kiai Sairon Syamsuddin, kemudian juga Profesor Abdul Mustaqim, dan para presenter yang lain, ada Pak Yahya dan juga Mbak Fatimah dan Mbak Zaim ya, yang pada malam hari ini akan menyampaikan materi tentang tafsir Al-Quran di Nusantara. Saya sudah membaca ketiga tulisan yang ada dalam buku tafsir Al-Quran di Nusantara yang diterbitkan oleh IAT ini. Tiga tulisan yang akan mempresentasikan materinya pada malam hari ini sebetulnya dua tulisan, yaitu dari Prof. Takim dan juga dari Pak Yahya, itu lebih berkenaan nanti dengan tradisi pesantren ya, dengan tradisi penulisan tafsir di pesantren. Yang pertama dari Prof. Abdul Mustaqim nanti akan bicarakan tentang nalar tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat, sedangkan Pak Yahya nanti akan membicarakan tentang tafsir bil makna ala pesantren dari Kiai Yain. Nah, sedangkan nanti yang satu lagi Mbak Fatimah dan Mbak Zaim nanti akan membicarakan tentang bagaimana peran umum ya, tentang disebut dengan, oleh penulisnya disebut dengan pergolakan dari tafsir-tafsir yang ada di Nusantara ini. Nah, untuk catatan saya sebetulnya pengantar untuk diskusi kali ini adalah bahwa penting kita untuk menempatkan ya tradisi pengkajian tafsir Al-Quran pesantren dalam konteks tradisi manuskrip yang nanti akan beralih digantikan ke dalam tradisi cetak ya. Mengapa kita membicarakan peralihan dari tradisi manuskrip ke tradisi cetak? Karena ini nanti akan merubah peta wacana ya, kemudian juga tradisi pengkajian tafsir yang seiring dengan perubahan situasi yang dialami oleh penulisnya sendiri. Tradisi tafsir pesantren seperti nanti dicontohkan oleh Kiai Haji Saleh Darat. Beliau lahir di sekitar abad 19 dan beliau sebetulnya sama satu angkatan dengan Kiai
Syekh Nawawi Al-Bantani dari Mahfud At-Tamasi, yang nanti menandai terjadinya pergeseran ya dari tradisi tafsir yang berbasis tulis tangan atau manuskrip, kemudian nanti mulai geser ke pencetakan karya-karyanya yang kita kenal, misalnya kayak Soleh Darat nanti dicetak di Singapura, sementara ulama semuanya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu sangat luar biasa dan banyak karya-karyanya dicetak di Bombay, kemudian juga di Mesir ya, termasuk juga banyak direproduksi nanti di pesantren-pesantren di Nusantara. Nah, ada yang mengatakan bahwa tradisi pesantren termasuk juga tradisi keilmuan pesantren yang bergumul dengan tradisi syarah, hasyah, ada lagi nanti manzumah dan seterusnya, itu justru ada yang menuduhnya sebagai sesuatu yang tidak orisinil ya, tidak menawarkan kebaruan. Nah, cara pandang itu sebetulnya lebih didasarkan pada persepsi pembaca yang sudah dipengaruhi oleh budaya cetak sebetulnya. Kalau kita lihat dalam tradisi pesantren, ketika mengkaji kitab kuning, mengkaji kitab Jawi yang menggunakan makna gandul ya, yang menggunakan tradisi syarah dan kemudian hasyah dan seterusnya, itu tidak lepas dari tradisi lisan ya, yang saya baca beberapa tulisan itu sebetulnya tidak lepas dari apa yang disebut dengan melibatkan sisi oral dan aural ya, sisi pendengaran. Di situ seperti kita lihat dalam teks-teks kitab kuning, ada di situ sisi pembicara, karena kitab-kitab termasuk kitab tafsir pesantren tidak lepas dari tiga aspek itu yang nanti diajarkan dalam tradisi keilmuan Islam, selalu melibatkan ketiga unsur itu. Ada pembicaranya yaitu kiai nanti, kemudian juga ada audiensnya yaitu santri, dan kemudian tidak lepas juga dari teks yang diajarkannya. Makanya membaca kitab tafsir dalam tradisi pesantren sebetulnya harus diletakkan dalam tiga sisi poros oral dan aural itu ya. Jadi santri akan selalu mendengar ya, akan selalu melihat lisan dari para kiainya, yang itu dalam tradisi pesantren dikenal dengan istilah tradisi bandongan dan sorogan itu ya. Nah, makanya sisi otoritatif dari si penulis itu tidak akan pernah hilang ya, akan melibatkan hubungan antar personal ya, antara murid dengan gurunya, karena di situ tadi akan melibatkan lisan, akan melibatkan suara, akan melibatkan kehadiran guru ya yang sifatnya otoritatif, sekaligus nantinya juga seperti kita lihat tercermin dari teks yang diterjemahkan, tercermin dari teks yang dimaknai ya, bil mana ala pesantren, yang itu menandai ada pewarisan nilai ya, dari guru yang diakui bersifat otoritatif bagi murid-muridnya ya. Dan itu menjadi ciri khas dari pesantren. Makanya tidak bisa dinilai oleh tradisi cetak yang beda dengan tradisi cetak. Misalnya kita saksikan hari ini, kita buku misalnya, sisi kepengarangan ya, sisi audiens itu menjadi hilang ya. Justru yang dominan adalah teks yang kita baca itu, karena teks menjadi lebih tertutup, menjadi lebih pasti di situ, karena relasi antar personal dengan pengarang, dengan pembicara, dalam hal ini pengarang teks, itu sudah hilang sebetulnya dalam tradisi cetak yang kita lihat dalam kitab-kitab modern ya, dalam buku-buku modern sebetulnya. Nah, karya-karya dari para kiai yang lahir di abad ke-19 saya kira seperti Syekh Nawawi, Syekh Soleh Darat, kemudian juga Syekh Mahfud At-Tamasi, meskipun dicetak sebetulnya tetap mencerminkan tradisi oral aural di pesantren itu ya, karena masih melibatkan bagaimana transmisi dari guru ke murid ya, yang tidak bisa ketika kita memegang kitab kuning walaupun itu dicetak, tetap kita akan selalu memperhatikan teks utama yang kita acu itu. Nah, disitulah pentingnya pewarisan nilai dalam tradisi pesantren yang saya kira berbeda jauh dengan tradisi cetak yang nantinya justru ini yang membedakan
adanya perubahan, pergeseran ketika tradisi cetak datang dan kemudian nanti akan lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok modernis ya, yang justru memilih tradisi cetak dalam arti tradisi yang memang lepas dari otoritas guru yang mengajarkan teks-teks tafsir, teks-teks Islam di pesantren itu. Makanya para di situ akan kelihatan gap ya antara bagaimana tradisi manuskrip ya, tradisi oral-aural yang kemudian mendapat tantangan baru ketika munculnya tradisi cetak yang dipilih oleh misalnya saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah, dari organisasi-organisasi yang lain yang memilih tradisi cetak yang itu memang sudah tidak otoritas guru yang dimaksud yang tidak kelihatan lagi sebagaimana yang kita lihat dalam tradisi kitab-kitab kuning di pesantren. Nah itu yang menurut saya sangat penting untuk dijelaskan pada malam hari ini. Nah Kiai Soleh Darat saya kira berada dalam masa transisi itu ya. Karena yang saya tahu dicetak kitab-kitab itu sekitar tahun 1893 di Singapura ya, dan tafsirnya itu meskipun tidak lengkap tetapi itu menandai bahwa memang sudah ada upaya untuk merespons dari kalangan pesantren untuk berusaha mencetak, menyebarluaskan karya-karyanya ke dunia yang lebih luas ya. Walaupun lagi-lagi nanti awalnya sebetulnya karya Kiai Saleh juga tidak sepopuler pada masanya ya. Saya kira mungkin belakangan saja kitab-kitab karya-karya Kiai Saleh itu dikenal oleh para sarjana pada hari ini. Nanti berbeda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah sejak lama itu lebih luas lagi cakupannya karena dicetak di Mesir ya dengan kitab-kitab yang lebih banyak. Nah, saya kira aspek itu aspek yang pertama yang penting untuk dijelaskan. Yang berikutnya adalah nanti bagaimana para ulama juga karena lahir di abad ke-19 seperti Kiai Saleh Darat itu nanti berusaha merespons terhadap perkembangan kolonialisme. Nah itu juga penting ya. Syekh Nawawi, kemudian juga Syekh Kiai Saleh Darat, kemudian juga Kiai Rifai Kalisalak juga ya rata-rata abad ke-19 itu memang ketika kolonialisme Belanda mulai semakin kuat ya, maka kemudian ada banyak respon di situ dari para ulama kita untuk juga menyusun tafsir yang paling tidak memberikan tanggapan ya terhadap kekuasaan kolonialisme pada saat itu. Itu yang kedua dan nanti akan dijelaskan juga oleh Prof. Takim tentang hal itu ya. Nah berikutnya saya tidak melihat di Kiai Saleh sebetulnya di buku Pak Takim itu dijelaskan beliau tidak menyebut karyanya sebagai karya tafsir ya, tapi lebih pada karya terjemah ya. Sepengetahuan saya memang istilah saya tidak tahu apakah istilah tafsir terjemah yang dimaksud itu ternyata ketika kita lihat toh pada prinsipnya justru bermakna tafsir ya. Yang saya tahu pada masa-masa itu memang istilah terjemah sebetulnya lebih kontroversial dibandingkan dengan istilah tafsir. Tapi Kiai Saleh Darat lebih memilih istilah terjemah ketika beliau menjelaskan tafsir dalam kitab tafsir Faidur Rahman itu. Dan ini sebetulnya hal yang bisa kita dalami lebih lanjut ya. Termasuk misalnya penggunaan aksara pegon ya, kemudian juga nanti nalar tafsir yang menggunakan pendekatan irfani, pendekatan tafsir sufistik, ini mencerminkan memang ulama-ulama abad 19 masih berusaha menjembatani tradisi tafsir dari abad 17 ya, terutama dari masa Hamzah Pansuri, kemudian juga Abdurrahman As-Singkili, kemudian juga ya tafsir-tafsir yang saya kira lahir beberapa abad sebelumnya yang juga banyak sekali pengaruhi oleh tradisi tafsir sufistik ya, yang itu salah satunya juga kelihatan dalam bagaimana misalnya Kiai Saleh Darat nanti menafsirkan ayat tentang khamar itu dengan makna zahir dan juga makna batin ya. Makna zahirnya yaitu mabuk, tapi makna batinnya nanti adalah bagaimana gangguan-gangguan hawa nafsu muncul ya. Yang itu juga bagian dari penafsiran tentang ayat-ayat khamar itu ya.
Uh, Nah, artinya sebetulnya tafsir-tafsir yang sufistik meskipun nanti belakangan semakin menurun, ya, tapi jejak-jejaknya saya kira masih bisa kita lihat dari karya-karya tafsir yang disusun oleh para ulama, paling tidak abad ke-19 itu masih kelihatan sekali jejak-jejak tafsir-tafsir yang disusun dengan pendekatan sufistik, ya, atau tafsir sufi, tafsir irfani ini. Dalam tradisi tafsir di Jawa Barat, saya kira Kiai Hasan Mustafa juga memperlihatkan itu, ya, kecenderungan, ya, karena paling tidak satu zaman dengan Kiai Saleh Darat, yang juga memperlihatkan kecenderungan bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan sufistik, tapi sufistik dalam arti tasawuf sunni, ya, yang lebih banyak mengacu pada tradisi sufinya Imam Al-Ghazali, ya. Nah, yang itu saya kira penjelasan untuk Prof. Takim saya kira sangat baik sekali terkait dengan bagaimana nalar tafsir dari Kiai Saleh Darat, dan ini sebetulnya menjadi catatan kita untuk juga melakukan banyak riset tentang bagaimana sama kita di awal abad 19, pertengahan abad 19, yang justru sebetulnya belum banyak tersentuh dari sisi tadi itu, ya, dari sisi bagaimana kita memperlihatkan pergeseran dari era manuskrip, era tulis tangan ke era cetak, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap terhadap penafsiran, ya, terhadap kultur, ya, yang itu merubah wajah tradisi kita. Nah, dihubungkan dengan konteks hal ini, saya kira kalau tradisi pesantren nanti mendapat tantangan dari tradisi cetak yang justru banyak dipilih oleh kalangan modernis, sebetulnya justru di era sekarang tradisi itu berubah lagi, ya, dengan adanya media baru, yaitu media daring, ya, medsos, kemudian juga internet, yang itu menambah menambah satu poros lagi, yaitu pentingnya media, ya, bagi pembaca. Jadi bukan lagi nanti tergantung pada teks, pada audiens, ya, pada kiai. Nah, di situ justru malah media yang menjadi kelihatan paling dominan, ya, dan itu merubah lagi menjadi tantangan kalangan pesantren, ya, untuk juga kemudian merespon perkembangan perubahan media digital pada hari ini, ya, yang saya kira kelihatan sekali para kiai kita di pesantren masih meraba-raba dan justru malah diambil alih oleh kelompok-kelompok lain, ya, yang justru lebih pintar, lebih kreatif untuk memanfaatkan media-media itu untuk menyebarkan tafsir-tafsirnya dengan mengambil alih otoritas dari kiai-kiai yang sudah lebih mumpuni, saya kira, dan itu menjadi tantangan bagi kita sekalian, ya. Nah, jadi sebetulnya karya Prof. Takim dan juga Pak Mas Yahya itu sebetulnya tadi yang sudah saya jelaskan tidak lepas dari tradisi itu, ya. Nah, sementara untuk Mbak Fatimah dan Mbak Zaim, saya kira istilahnya gambaran umum yang dikaji dalam artikel keduanya di buku ini lebih banyak menekankan pada pentingnya mempertimbangkan konteks, memang perkembangan tafsir Al-Quran di Nusantara ini, ya, karena bagaimanapun konteks kenusantaraan saya kira akan sangat kelihatan kuat, ya, ketika tafsir itu diproduksi di kalangan ulama-ulama kita di Nusantara, ya, bukan hanya lahir dari ulama-ulama kita dari abad ke-17, ya, yang paling kelihatan abad ke-16, abad 17, kemudian juga abad ke-18, bahkan lebih banyak lagi di abad ke-20 ini. Nanti konteks yang akan terlihat juga akan semakin dinamis, sebagaimana sudah dijelaskan oleh banyak sekali penulis-penulis tafsir di Nusantara ini, seperti Pedespil, kemudian juga nanti Pak Islah, ada Pak Nasruddin Baidan, kemudian juga ada Pak dan banyak lagi para penulis yang kemudian saya kira selama 10 tahun belakangan, ya, kemudian perhatian kita terhadap tafsir lokal itu juga semakin kuat, ya. Mungkin salah satu isunya adalah ketika otoritas
ketika ada di situ, ketika menguatnya paham-paham keagamaan yang saya kira sudah mulai meninggalkan identitas keislaman yang ada di Nusantara ini, maka kemudian muncul ya kan terwacana dengan mengedepankan bagaimana penafsiran agama itu, termasuk juga tafsir Al-Quran yang didasarkan pada kekayaan warisan dari para ulama di Nusantara ya, yang itu kemudian akhirnya semakin banyak juga berkembang, diajarkan, dikaji oleh para sarjana kita, oleh para mahasiswa kita. Nah, respon terhadap perkembangan Islam yang kelihatan semakin keras ya, saya kira ada Islamisme, Islam politik yang kemudian itu berusaha direspons selama 1 dekade ini ya, dengan berusaha terus menggali identitas keislaman kita yang lahir di dalam konteks Islam di Nusantara ini. Dan tafsir-tafsir lokal saya kira paling tidak menjadi satu modal penting ya, paling tidak untuk mengingatkan kita bahwa ini loh para ulama kita yang saya kira sangat disegani juga di kalangan ulama di Timur Tengah ya. Justru ulama kita juga sudah banyak menulis banyak kitab-kitab tafsir yang itu juga tidak bisa kita abaikan dan penting untuk kita perkuat ya, karena bagaimanapun bukan berarti hendak mengabaikan tafsir-tafsir yang berkembang di Timur Tengah dalam arti tafsir yang berbahasa Arab, tapi juga ini bagian penting bahwa bagaimana Islam kita di Nusantara ini ya punya modal yang kuat untuk memperlihatkan corak kekhasan tafsir-tafsir yang muncul di Nusantara ini, baik dari sisi huruf ya, huruf pegon, huruf kemudian juga aksara lontarab ya, huruf Jawi, termasuk juga bahasa yang digunakan ya. Bahkan ulama kita juga kan sebagai yang kita tahu bukan saja dikenal menulis tafsir yang berbahasa non Arab, tapi juga piawai juga menggunakan tafsir-tafsir yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri, seperti dilakukan oleh para ulama seperti Syekh Nawawi ya dengan tafsir Al-Munirnya. Dan itu saya kira tetap menjadi catatan kita bahwa kedepannya tafsir-tafsir Nusantara seperti ini saya kira akan terus bermunculan. Terbukti di beberapa jurnal saya lihat semakin muncul tafsir-tafsir yang kelihatan awalnya mungkin tidak dipandang ya, tidak dipandang sebelah mata saya kira, tapi belakangan juga mendapat perhatian ketika dibaca, digali, ya, dikaji dan diteliti oleh para sarjana kita ya, para mahasiswa kita di jurusan IAT ya. Dan ini menjadi petanda baik saya kira untuk terus mengembangkan tradisi kritik tafsir ya, kalau dalam bahasanya Pak Kiai Sahiron ya, atau juga nanti bisa juga nanti menawarkan sisi pendekatan tafsir yang menggunakan kekhasan tafsir-tafsir yang ada di Nusantara. Nah, mungkin itu sebetulnya pengantar dari saya, tidak cukup panjang lebar, sebetulnya cukup, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Tidak usah panjang-panjang, saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya menyambut baik ya acara tadarus yang terus-menerus berlangsung di grup IAT ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan mungkin itu saja dari saya Pak Moderator ya, Pak Priya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jajang Ar-Rahmana yang telah memberikan ulasannya sebagai keynote speaker kita pada malam hari ini.